guru saya pernah cerita itu ketika berlatih di Wong Shun Leung itu. Nah, beliau cerita bahwa Wing Chun itu di era 50-an itu benar-benar sangat disegani sekali. Bahkan banyak golongan mafia-mafia Hong Kong zaman dulu itu ingin sekali berlatih Wing Chun. Makanya salah satu syarat dari Grandmaster Yip Man kepada setiap orang yang belajar Wing Chun kepada beliau itu adalah beliau tidak menerima rascals atau berandalan. Karena beliau tidak ingin nih Wing Chun-nya ini digunakan atau disalahgunakan oleh mafia. Dan biasanya mafia itu kalau ketemu dengan Wing Chun biasanya nggak mau cari masalah. Ya, itu sekilas nih Wing Chun nih. Bahkan pernah nih ada sebuah cerita nih, waktu zaman Bruce Lee muda nih, kan dititip nih ke Wong Shun Leung nih. Beliau kan berlatih ke Yip Man, namun dititip ke Wong Shun Leung. Nah, Bruce Lee ini memang dari kecil, dari usia 15 tahun itu memang sudah nakal sekali tipikalnya. Jadi orangnya itu jahil dan suka coba-coba. Nah, beliau tuh penasaran nih, Bruce Lee nih. Beliau pingin tahu sebenarnya Wong Shun Leung ini sehebat apa sih seperti itu. Nah, suatu ketika nih pada sebuah kesempatan, ketika dia sedang berjalan kaki menuju tempat latihan, nah dia melihat sebuah situasi yang benar-benar cukup bisa dijadikan uji tes nih terhadap kemampuan dari mentornya yang namanya Wong Shun Leung ini. Tepat waktu itu di seberang jalan. Nah, Wong Shun Leung lagi berdiri di seberang jalan. Di seberang jalannya itu sedang berkumpul sekitar 3 orang mafia dari Hong Kong. Nah, di sebelahnya itu ada sebuah sepeda. Saking jahilnya Bruce Lee dan pingin mengecek ini sebenarnya WSL ini sehebat apa sih, karena beliau belum pernah ngelihat waktu itu ketika beliau awal-awal belajar Wing Chun ke Wong Shun Leung. Tiba-tiba dengan jahilnya beliau ngambil itu sepeda dan dibawa lari. Tentu saja ketika sepedanya dicuri, ini mafia Hong Kong ini kan ngejar Bruce Lee nih. Kemudian dia berlari ke arah Wong Shun Leung, terus dia bilang, "Help me, help me, help me." Nah, kemudian sepedanya dilempar di samping Wong Shun Leung, kemudian dia bersembunyi di belakang Wong Shun Leung. Nah, itulah tipikal Bruce Lee muda waktu itu. Sangat jahil sekali dan sangat ingin sekali ngelihat orang berantem. Nah, ketika sampai di sana, itu Triad itu sudah lari ke sana dan mengejar Wong Shun Leung. Kemudian Wong Shun Leung menyetop mereka. Kemudian ini cerita realita, guys. Jadi Sifu David menceritakan ini dari Wong Shun Leung sendiri, yang biasanya itu diceritakan di makan malam setelah pola latihan. Nah, ketika itu terjadi, kemudian para Triad itu meneriaki Wong Shun Leung. Dia bilang, "Hei, kamu siapa? Kamu jangan ikut-ikut. Anak kecil ini mengambil sepeda kami." Dia bilang gitu. Nah, kami mau hajar nih anak kecil ini. Kemudian Wong Shun Leung bilang, tenang. Saya gurunya anak ini. Jadi kalau ada masalah dengan dia, itu pasti berurusan dengan saya, dia bilang gitu. Itulah tipikal Wong Shun Leung, orang yang tidak pernah meninggalkan temannya atau bahkan muridnya. Kemudian Triad ini penasaran, ini orang kok berani sekali gitu. Dia tanya, "Kamu siapa?" Dia. Kemudian dia bilang, "Oh, saya Wong Shun Leung." Kemudian setelah mendengar nama itu, 3 orang Triad bilang, "Oh, oke, Gong Sa Wong. Oke, sorry, no problem, all good, we just walk away." Itulah realitanya. Dan akhirnya Bruce Lee pun gagal melihat Wong Shun Leung beraksi. Nah,